Perjalanan hidup Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu anggota Wali Songo yang berasal dari Tuban, Jawa Timur. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Said. Dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaiyah kelas 6 oleh Yusak Burhanuddin dan Ahmad Fida menuliskan bahwa Sunan Kalijaga merupakan putra dari Adipati Tuban yang bernama Temenggung Wilatikta atau Raden Sahur dan Dewi Nawangrum. Tahun kelahiran Sunan Kalijaga belum bisa dipastikan. Namun, menurut buku Sunan Kalijaga atau Raden Said, karya Yoyo Rahayu Basuki, Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Diperkirakan masa hidup Sunan Kalijaga mencapai 100 tahun. Sunan Kalijaga suka melakukan perjalanan. Dalam perjalanan tersebutlah beliau akhirnya bertemu dengan Sunan Bonang hingga menjadi muridnya. Beliau juga dikenal sebagai orang yang ahli dalam berbagai bidang. Sunan Kalijaga memiliki ilmu seperti politik, arsitektur, ahli strategi perjuangan atau militer, ahli kesenian, dan mubalik. Sunan Kalijaga terkenal dengan cara dakwahnya yang menggunakan kesenian dan kebudayaan. Dalam berdakwah, beliau menggunakan kesenian dan kebudayaan rakyat setempat, seperti melalui wayang kulit dan tembang suluk. Lagu atau tembang suluk Ler Ilir dan Gundul-Gundul Pacul juga dianggap sebagai hasil karya seni Sunan Kalijaga. Dalam buku bertajuk Wali Songo, menguak tabir kisah hingga fakta sejarah karya Masykur Arif. Semasa hidupnya, saat berusia 20 tahunan, Sunan Kalijaga dikabarkan pernah menikah dengan putri dari Sunan Ampel yang saat itu berusia 50 tahunan. Sementara, menurut keterangan lain, Sunan Kalijaga menikah dengan Retna Siti Jainab yang merupakan saudara dari Sunan Gunung Jati. Di perkawinannya ini, ia memiliki putra bernama Pangeran Panggung. Versi lain juga mengatakan Sunan Kalijaga menikahi Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Dengan Dewi Sarah, Sunan Kalijaga dikarunia 3 anak, yakni Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Sofia, dan Dewi Rukayah. Julukan Sunan Kalijaga konon diambil dari sebuah nama dusun di Cirebon, yakni Dusun Kalijaga. Pasalnya, Sunan Kalijaga pernah tinggal dan bersahabat dengan Sunan Gunung Jati. Oleh sebab itu, masyarakat Cirebon akhirnya menghubung-hubungkan hal tersebut untuk menggelari seseorang dengan daerah asalnya. Namun, klaim masyarakat Cirebon tersebut kurang memiliki argumentasi. Pendapat lain juga ada dari kalangan kejawen atau Jawa mistik yang mengaitkan nama Kalijaga dengan hobi berendam di sungai atau kali sehingga seperti seolah mirip orang yang sedang jaga kali. Riwayat kejawen lain juga muncul karena Sunan Kalijaga pernah disuruh oleh Sunan Bonang untuk bertepi di kali selama 10 tahun. Ini menjadi pendapat yang paling populer. Sejatinya, tidak ada keterangan pasti waktu Sunan Kalijaga wafat. Namun, menurut sejarawan, Sunan Kalijaga wafat sekitar tahun 1580 Masehi karena sakit. Terdapat perbedaan dua pendapat tentang lokasi makam Sunan Kalijaga. Ada yang menyebut makamnya di Demak, Jawa Tengah, dan juga ada yang menyebutkan berada di Cirebon, Jawa Barat, karena beliau dulu pernah tinggal di Cirebon semasa hidupnya. Bagi mereka yang yakin Sunan Kalijaga dimakamkan di Cirebon, mereka mengatakan bahwa makam beliau yang di Demak hanyalah benda-benda peninggalan Sunan Kalijaga saja. Namun, dari kedua pendapat tersebut, umumnya masyarakat berziarah ke makam Sunan Kalijaga yang berada di Desa Kadilangun, Kabupaten Demak.